Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembuatan herbarium. Kata herbarium dengan jamak herbaria adalah istilah yang digunakan oleh Thornford untuk tumbuhan yang telah dikeringkan. Kemudian, Linnaeus menyebutnya dengan Hortus siccus. Pada tahun 1490 sampai dengan 1556, Luca Ghini yang merupakan profesor botani dari Universitas Bologna, Italia, merupakan orang pertama yang mengeringkan tanaman dengan dipres dan selanjutnya ditempelkan pada kertas. Metodenya tersebut disebarkan oleh murid-muridnya ke Eropa. Banyak tempat di dunia yang menyimpan spesimen yang diawetkan. Salah satunya di Indonesia yang terdapat di Bogor, yaitu Herbarium Bogoriense. Herbarium Bogoriense didirikan pada tanggal 14 Agustus 1841 dan mulai digunakan pada tahun 1844. Menurut Jones dan Luxinger, pada tahun 1986, herbarium dapat diartikan sebagai koleksi spesimen yang telah dipres dan dikeringkan. Biasanya disusun berdasarkan sistem klasifikasi tertentu dan berguna untuk kepentingan penelitian dan identifikasi. Herbarium bukan hanya untuk mendefinisikan suatu pohon, namun segala sesuatu dari pohon. Herbarium yang baik selalu disertai dengan identitas pengumpul, baik nama pengumpul atau kolektornya, dan nomor koleksi, serta dilengkapi keterangan lokasi asal material dan keterangan tumbuhan tersebut untuk kepentingan penelitian dan identifikasi. Pengawetan dapat dilakukan terhadap objek tumbuhan maupun hewan. Pengawetan dapat dengan cara basah ataupun kering. Cara dan bahan pengawetnya bervariasi tergantung dari sifat objeknya. Pengawetan cara basah disebut dengan herbarium basah, sedangkan pengawetan cara kering disebut dengan herbarium kering. Herbarium kering digunakan untuk spesimen yang mudah dikeringkan, misalnya daun, batang, bunga, dan akar. Sedangkan herbarium basah digunakan untuk spesimen yang berair dan lembek, misalnya buah. Herbarium dibuat dari spesimen yang telah dewasa, tidak terserang hama, penyakit, atau kerusakan fisik lainnya. Adapun kegunaan dari herbarium adalah sebagai pusat referensi, sebagai lembaga dokumentasi, dan sebagai pusat penyimpanan data. Berikut adalah contoh herbarium kering. Awetan kering atau herbarium kering dibuat dengan cara mengeringkan tumbuh-tumbuhan, binatang, atau bagian-bagiannya baik dengan atau tanpa bahan pengawet. Contoh awetan kering yang paling populer adalah herbarium yang diawetkan dengan sublimat, contohnya HgCl2 atau Raksa 2 klorida. Berikut adalah contoh spesimen herbarium. Pada spesimen ini terdapat kartu yang diletakkan dengan bunga yang berada di dalamnya. Kemudian terdapat tali pengikat yang sejajar dengan spesimennya dan terdapat tali panjang yang direkatkan di antara cabang-cabangnya. Peletakan tali tidak boleh menutupi bunga. Di sini juga terdapat stempel yang menunjukkan spesimen dari herbarium tersebut. Dan terdapat label spesifikasi dari herbarium. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan pada saat pembuatan herbarium. Alat yang digunakan adalah gunting, jarum jahit, buku tebal, dan kardus. Sedangkan bahan yang digunakan adalah tanaman atau bagian tanaman yang ditugaskan, koran, plastik bening tebal dalam bentuk roll, kertas stick atau kertas BC 120 ukuran A3, isolasi, dan benang. Berikut adalah contoh gambar alat dan bahan yang digunakan.
Adapun proses pembuatan herbariumnya meliputi: langkah pertama, catat semua informasi yang bisa didapatkan, seperti koordinat lokasi, habitat, dan ekologi tumbuhan yang digunakan. Morfologi, baik daun, batang, akar, maupun buah. Klasifikasi dan nama ilmiah ataupun nama lokal dari tumbuhan yang digunakan. Lalu, kumpulkan tumbuhan secara lengkap, yaitu akar, batang, daun, dan bunga. Tumbuhan yang berukuran kecil dapat diambil seluruhnya secara lengkap. Sedangkan tumbuhan yang berukuran besar cukup diambil sebagian saja, terutama ranting, daun, dan jika ada bunganya. Setelah itu, semprotlah dengan alkohol 70% atau spiritus untuk mencegah pembusukan oleh bakteri dan jamur. Tahap kedua adalah tahap pengepresan, di mana tumbuhan yang telah disemprot dengan alkohol 70% atau spiritus diletakkan di atas koran. Agar daun tidak terlipat dan bergeser, maka daun bisa diselotip atau diisolasi di bagian ujung daunnya saja. Kemudian tutup dengan koran di bagian atasnya. Pastikan tanaman tertutup dengan rapi dan tidak ada yang terlipat. Setelah itu, ditimpa dengan kardus atau buku tebal. Jika akan membuat lebih dari satu herbarium, maka bisa ditambahkan koran lagi di atasnya, kemudian dibuat menjadi beberapa bentuk spesimen, lalu diikat. Ditunggu beberapa hari agar tanaman kering. Apabila telah kering sempurna, dibuka dan diletakkan di tempat kering. Yang ketiga adalah tahap pengeleman. Tumbuhan yang telah kering, kemudian kita beri lem pada setiap sudutnya. Kemudian kita lem di atas kertas stik ukuran A3 yang telah disediakan. Yang keempat adalah tahap penjahitan pada kertas. Setelah proses pengeleman selesai, maka selanjutnya adalah tanaman dijahit pada kertas stik ukuran A3 agar tidak lepas. Bagian tanaman yang perlu dijahit adalah bagian batangnya atau bagian-bagian yang keras. Setelah penjahitan selesai, maka dilanjutkan dengan tahap kelima, yaitu tahap pengeleman pada kardus. Setelah itu pembuatan paket untuk identitas spesimen. Adapun identitas dari spesimen atau herbarium yang kita buat, di sini terdapat dua contoh format label herbarium. Yang pertama diperoleh dari Laboratorium Biologi Laut Institut Pertanian Bogor, dan yang kedua diperoleh dari Herbarium Flora Sumatera Barat. Adapun format yang pertama, di sini terdapat keterangan nama ilmiah, nama lokal, nomor koleksi, kolektor, tanggal, koordinat, lokasi, habitat, dan data yang lainnya. Adapun format yang kedua memiliki keterangan sebagai berikut. Famili adalah famili tumbuhan yang diherbariumkan. Spesies adalah nama Latin spesies yang diherbariumkan. Date adalah nama orang yang mengklasifikasikan tumbuhan tersebut. Date adalah waktu yang berisi tanggal, bulan, dan tahun mengklasifikasikan tumbuhan. Locality adalah tempat atau lokasi tempat pengambilan sampel. Call adalah kolektor atau orang yang mengkoleksi tumbuhan ini. No call adalah nomor koleksi. Date adalah tanggal melakukan pengambilan sampel. Habitat adalah tempat hidup tumbuhan yang meliputi hidrofit, mesofit, xerofit, epifit, dan lain sebagainya. Fern name adalah nama daerah
tumbuhan yang dikoleksi. A note adalah catatan penting tumbuhan. Bagian-bagian yang tidak terlihat setelah tumbuhan dibuat herbarium, habitus, habitat, warna bunga, warna pucuk, atau daun muda, warna daun tua, bau, rasa, dan karakteristik lainnya yang tidak dapat diamati. Apabila proses tersebut telah selesai dilakukan dan pembuatan herbarium lebih dari satu, maka tumpuk spesimen yang terpasang di dalam tumpukan agar lemnya mengering. Proses lem mengering dalam waktu kurang lebih 8 jam atau semalaman. Urutan untuk menumpuk spesimen dari bawah ke atas adalah karton, tanaman yang terpasang, kertas lilin, busa, kemudian karton lagi. Kertas lilin di sini digunakan untuk mencegah lem basah dan menempel pada busa dan karton. Berikut adalah contoh herbarium yang sudah kering dan siap dibingkai. Kemudian, herbarium siap dibingkai. Catatan, herbarium boleh dibingkai, tetapi herbarium tidak boleh dilaminating. Yang kedua ada herbarium basah atau awetan basah. Awetan basah dibuat dengan cara merendam tumbuhan atau hewan baik dalam bentuk utuh maupun bagian-bagiannya dalam larutan pengawet. Larutan pengawet tersebut umumnya berupa alkohol dengan konsentrasi 50-70%, campuran formalin, asam asetat, dan alkohol atau sering disebut sebagai larutan FAA atau larutan formalin 4%. Larutan alkohol biasanya digunakan untuk mengawetkan binatang rendah dari Phylum Arthropoda. Pengawet FAA banyak digunakan untuk mengawetkan spesimen tumbuh-tumbuhan. Di sini pengawet FAA terbagi menjadi dua. Yang pertama, untuk tumbuhan tingkat rendah seperti alga, biasanya digunakan FAA konsentrasi rendah. Sedangkan untuk tumbuhan berkayu, menggunakan FAA dengan konsentrasi tinggi. Dan yang terakhir adalah larutan formalin 4%, digunakan untuk mengawetkan binatang atau bagian tubuh binatang dengan cara merendamkannya. Hal yang perlu diperhatikan pada media awetan basah adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan awetan basah tersebut harus tertutup rapat dan spesimen yang ada di dalamnya harus terendam. Oleh karena itu, volume larutan pengawetnya harus dijaga. Hal lain yang harus diperhatikan adalah ketika digunakan, larutan pengawet jangan sampai tertelan karena bersifat racun. Penyimpanan awetan harus di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung, sebab warna akan cepat luntur. Adapun langkah-langkah dalam pembuatan awetan basah atau herbarium basah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siapkan spesimen yang akan diawetkan. Yang kedua, sediakan larutan pengawet yang telah diencerkan sesuai dengan keinginan. Yang ketiga, masukkan spesimen pada larutan pengawet yang telah ada di dalam botol. Kemudian yang keempat, tutup rapat botol dan kemudian diberi label yang berisi nama spesimen tersebut dan familinya. Dan yang terakhir, ganti cairan dalam botol secara berkala maksimal 3 bulan sekali. Berikut adalah contoh awetan basah dari hewan dan contoh awetan basah dari tumbuhan. Berikut adalah contoh video pembuatan herbarium kering dan herbarium basah.